If you walk alone, you walk faster. But if you walk together, you walk further. Kalau Anda berjalan sendiri, Anda berjalan lebih cepat. Tapi kalau Anda berjalan bersama-sama, Anda berjalan lebih jauh. Berarti kita bisa perkara besar, perkara maha tinggi, perkara hebat. Hanya cuma bisa dicapai bersama-sama. Yang kedua, bagaimana karakter dari seorang pahlawan. Pahlawan bukanlah seorang superhero, tapi pahlawan adalah super team. Seorang pahlawan bukanlah seorang superhero, tapi seorang pahlawan adalah seorang super team. Orang yang bisa bekerja bersama-sama, orang yang inklusif, orang yang gak bekerja sendirian. Perhatikan, Tuhan kita Tuhan yang inklusif, bukan eksklusif. Waktu Tuhan ciptakan pertama kali manusia dalam Kejadian 1:26, baiklah kita, kata kita tuh bentuk jamak bukan tunggal, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bersama-sama menciptakan makhluk yang paling mulia. Itu saudara saya. Waktu Tuhan mau bekerja bagi dunia ini, dia selalu melibatkan manusia. Waktu Tuhan mau beri nama binatang-binatang, dia bisa sebutkan nama binatang sendiri. Dia powerful, tapi dia justru menyerahkan kepada manusia untuk menyebutkan nama binatang. Dan waktu manusia menyebutkan nama-nama hewan, Tuhan tidak menyalahkan, salah, kamu salah menyebut nama. Tidak, nggak boleh begitu. Tapi Tuhan bisa menikmati. Yang menarik, waktu Tuhan mau menyembuhkan orang, dia pakai manusia. Waktu Tuhan mau bebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dia pakai Musa. Waktu Tuhan mau bebaskan bangsa Israel dari Filistin, dia pakai Daud. Waktu Tuhan mau menyembuhkan, waktu Tuhan mau menyelamatkan dunia ini dari air bah, dia pakai Nuh. Kalau Yesus aja bisa bekerja bersama-sama, masakah kita sebagai manusia yang punya keterbatasan, yang penuh dengan keterbatasan, kita gak mau bekerja sama dengan yang lain. Manusia didesain bukan untuk kerja sendirian. Manusia didesain untuk bisa bergandengan dengan yang lain. If you walk alone, you walk faster. But if you walk together, you walk further. Kalau Anda berjalan sendiri, Anda berjalan lebih cepat. Tapi kalau Anda berjalan bersama-sama, Anda berjalan lebih jauh. Berarti kita bisa perkara besar, perkara maha tinggi, perkara hebat. Hanya cuma bisa dicapai bersama-sama. Pengkhotbah 4 ayat 9-12. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan berdua lebih baik, lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan jauh lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah dia. Karena tidak ada yang dapat menolongnya. Pada malam yang dingin, dua orang yang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan. Tetapi bagaimana orang bisa menjadi hangat kalau sendirian? Dua orang yang berpergian bersama-sama dapat menangkis serangan. Tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalani menjadi satu, sulit diputuskan. Kita bisa melihat di sini bahwa ternyata kesatuan adalah gabungan 2 atau 3 energi yang menghasilkan pelipat ganda kekuatan. Kesatuan ada 2-3 energi menghasilkan 10 kali lipat kekuatan ganda. Seperti tali, kalau dia satu mudah dipatahkan. Tapi kalau dia berganda, dia bergandengan dengan tali yang susah dipatahkan. Itu sebabnya kenapa tali tambang selalu bergandengan 3 tali yang lain? Karena tali tambang sanggup mengangkat 100 kilo beban. 2 tali tambang selisih mampu mengangkat 200 kilo beban. 3 tali tambang selisih mampu mengangkat 300 kilo beban. Tapi kalau bergandengan menghasilkan pelipat ganda kekuatan. 1 tali tambang sanggup mengangkat 100 kilo beban. 2 tali bergandengan sanggup mengangkat dikali 10, 1000 kilo beban. 3 tali tambang bergandengan sanggup mengangkat 10.000 kilo beban. Makanya firman Tuhan berkata, 1 di antara kamu bisa mengalahkan beribu-ribu. 2 di antara kamu, kalau bergandengan, sanggup mengalahkan 10.000 musuh. Makanya di sini kita bisa melihat pahlawan-pahlawan di dalam Alkitab seperti Gideon. Lahir dari keluarga terkecil, dari anak terkecil, dari kaum terkecil. Disuruh memimpin cuma 300 orang. Harus berhadapan dengan musuh Midian dan Amalek yang jumlahnya 135.000. Berarti 1 tentara Gideon harus mengalahkan 450 tentara Media Persia. Tapi yang menarik karena kesatuan. Karena bergandengan, akhirnya tentara Israel bisa mengalahkan. Gideon bisa mengalahkan tentara Media Persia yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kesatuan, bergandengan, mampu melakukan perkara yang luar biasa. Saya tahu orang di sebelahmu punya kekurangan. Tapi ketahuilah orang di sebelahmu juga punya kelebihan yang bisa menutup kekuranganmu. Saya tahu Anda punya banyak kelebihan. Tapi sadari kita punya kekurangan juga yang perlu di-cover sama orang lain. Itu sebabnya kenapa ketika seorang bertempur pada zaman dulu,
menggunakan baju zirah. Baju zirah memang bagus, dia anti panah, dia anti daripada tembakan musuh. Tapi ketahuilah, baju zirah memang punya kelebihan, yaitu anti tembakan. Tapi di belakang dari baju zirah itu bolong. Kenapa? Karena supaya mudah si prajurit mengayunkan pedang dan juga perisai. Itu sebabnya biasanya prajurit-prajurit yang diutus ke medan perang, mereka butuh sahabat untuk mengcover bagian belakang, sehingga pada waktu dipanah sama musuh dari belakang, ada sahabat yang bisa menangkisnya. Jadi kita bisa melihat di sini, hargailah orang-orang yang ada sekelilingmu, karena mereka bisa membantu kita keluar dari masa-masa sulit. Perbedaan belum tentu salah, karena perbedaan membuat kita memutuskan lebih bijaksana. Perbedaan justru menghindari kita dari kesalahan. Perbedaan melengkapi kita daripada apa yang kurang. Saya senang sebelum calon presiden jadi presiden atau jadi pemimpin, dia selalu harus berdebat dengan lawannya, sebagus-bagusnya siapapun, untuk menajamkan program mereka. Kita ini merupakan satu potongan puzzle daripada puzzle-puzzle yang lain. Kita butuh kelengkapan dari yang lain. Itu sebabnya rendah hatilah untuk kita bisa bekerja sama dengan orang yang ada di atas kita, lebih tua. Kita bisa bekerja sama dengan orang yang ada di bawah, lebih muda. Kita bisa bekerja sama dengan orang yang di sebelah kiri kanan kita, yang usianya sama, rekan sekerja. Karena kita tidak akan mencapai perkara-perkara besar tanpa dukungan dan support mereka. Dibutuhkan bantu orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita.